Halo, salam kenal semuanya. Saya Helga Yohana Simatupang dan saya adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait satu tema yang ini biasanya anak HI suka karena kita ngomongin soal perang, perang-perang, HI itu lahir dari perang gitu ya. Nah, tapi bagaimana ketika HI kemudian yang lahir dari perang ini dalam perkembangannya itu juga banyak proses negosiasi untuk mengarah ke jalan damai gitu ya. Jadi hari ini kita belajar soal military diplomacy, bagaimana diplomasi di bidang militer dan kebangkitan the war on terror pasca dibomnya ya pengeboman WTC di Amerika Serikat tahun 2001. Jadi kalau kita ngomong diplomasi, diplomasi ini adalah sebenarnya mata kuliah wajib anak HI gitu ya. Dan untuk kompetensi intinya sendiri sebagai diplomat itu kita harus mampu membawa kepentingan nasional negara kita, tapi kalau misalnya kita kondisikan dengan diri kita sehari-hari gitu ya, ketika kita ingin bernegosiasi terhadap satu hal, contohnya ketika kita belanja di pasar gitu ya, itu hal-hal yang sering kita lakukan gitu, itu juga masuk dalam ranah diplomasi tapi di level individu gitu ya dan sehari-hari. Nah, kalau di dalam konteks negara, yang namanya diplomasi ini sebenarnya lebih menekankan bagaimana negara-negara saling ini ya berembuk, berdiskusi gitu ya untuk menemukan solusi dari masalah baik itu bisa secara bilateral, regional maupun internasional seperti itu. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran hari ini? Harapannya mahasiswa dapat menjelaskan konsep military diplomacy dan war on terrorism, bagaimana itu muncul dan dalam konteks Indonesia mungkin nanti kita juga bisa melihat bagaimana praktik-praktik diplomasi militer yang ada di Indonesia dan secara global. Lalu juga kita bisa menganalisis eee, isu-isu diplomatik saat ini ya, yang terkait dengan military affairs dan counter terrorism. Karena pasca 9/11 kan isu terorisme itu begitu masif berkembang dan dampaknya itu ya biasanya ke negara-negara yang punya penduduk dengan mayoritas penduduknya itu beragama muslim gitu ya. Oke, dan mungkin nanti akan ada beberapa contoh studi kasus yang terkait dengan diplomasi militer dan bagaimana perkembangannya di dalam studi HI seperti itu. Oke, apa yang dimaksud dengan military diplomacy gitu ya. Military diplomacy bukan berarti teman-teman kemudian tidak ada penggunaan senjata sama sekali gitu ya. Itu yang sering sekali ditanya sama teman-teman HI gitu ya. Boleh tetap memakai limited and control use of peacekeeping operations gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita memakai forces yang sangat sedikit, yang sangat limited gitu ya. Beda ketika perang kita kan full power gitu ya. Eee, Pokoknya strength-nya itu maksimum power gitu. Jadi tetap tapi dalam konteks non-kombatan. Jadi sebenarnya lebih ke ketika misalnya ada misi perdamaian dunia ya, atau misalnya joint military exercises, humanitarian assistance ketika disaster gitu ya. Jadi boleh masih, tapi tidak untuk skala besar seperti itu, bukan untuk perang ya. Jadi di sini adalah dikatakan bahwa military diplomacy refers to the use of military institution and instruments by a state in international relation to support national interest. Kata kuncinya dari semua hubungan diplomatik, kata kuncinya adalah untuk support national interest atau kepentingan nasional suatu bangsa. Tapi lewat non-war approaches, jadi pendekatannya bukan pendekatan perang seperti itu ya. Lebih ke bagaimana kemudian negara-negara ini bekerja sama, membangun komunikasi strategis, membangun rasa percaya satu sama lain, dan bagaimana meningkatkan hubungan antar negara melalui channel-channel militer. Ya tadi saya bilang mungkin bisa lewat pertukaran pasukan militer seperti itu, mungkin ada teknologi transfer yang diajarkan gitu ya.
Jadi, lebih ke arah sana, bukan untuk, menggunakan maximum forces of, military forces gitu ya. Jadi nggak pakai kekuatan dengan skala maksimum gitu. Karakteristiknya apa? Jadi, tadi dikatakan di awal, utilizes military institution. Contohnya kalau di kita punya Kementerian Pertahanan ya, yang ngomongin soal militer gitu ya. Lalu ada National Armed Forces, jadi ini ada pasukan nasional bersenjata. Kalau di kita contoh gampangnya mungkin TNI gitu ya. Jadi, kapan dia digunakan? Ya, mungkin dikirim pasukannya untuk, misi-misi perdamaian, seperti itu. Lalu ada atase militer, ada Joint Command ya, ini gabungan, Joint Command 2 negara biasanya atau lebih. Lalu ada kontingen, pasukan perdamaian, kita yang terkenal tuh kontingen Garuda ya. Nah, lalu ada ya institusi-institusi, akademis untuk pertahanan di Indonesia mungkin ada Unhan gitu ya. Ya di luar negeri mungkin namanya lain gitu. Dan, International or Regional Military Organization. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah dengar ada NATO ya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, itu juga, ya mereka terlibat dalam military diplomacy. Conducted during peacetime. Jadi ini dilakukan ketika masa damai, bukan masa perang ya teman-teman. Lalu, tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan, kawasan ataupun internasional. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah, eskalasi konflik, jadi konflik itu supaya tidak semakin besar, dan tujuannya kemudian adalah untuk, bagaimana kepentingan luar negeri itu tercapai gitu. Pada akhirnya negara-negara pasti tidak ingin, perang berkepanjangan, lalu juga sipil menjadi korban, dan pada akhirnya lewat foreign policy ada satu kebijakan untuk kemudian, eee ya, bisa jadi mungkin menekan atau mengintervensi negara-negara yang, di dalam negaranya itu, terjadi perang, seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya banyak ya, ini misalnya joint military exercises, pasukan Garuda kita pernah, ada joint military, exercises dengan Amerika Serikat, lalu juga ada pasukan Komodo, yang, dikelola oleh Angkatan Laut gitu ya, Angkatan Laut Indonesia. Ada military personnel exchange ya, jadi pertukaran pasukan militer. Ada defense industry cooperation, jadi ada, kerjasama untuk, transfer of military technology antara misalnya negara kita dengan negara lain. Lalu atau ada produksi bersama untuk alat-alat, pertahanan keamanan. Lalu ada peacekeeping mission, ya bagaimana kemudian pasukan perdamaian kita, pasukan Garuda itu bergabung dalam misi UN gitu ya, dan, ada yang terakhir itu bahas soal, regional security dialogues. Jadi bagaimana kemudian, negara-negara di, kawasan itu juga punya skema soal military diplomacy yang sebenarnya kalau kita bilang kayak ASEAN ya, ASEAN kan sebenarnya sangat menghindari yang namanya, military issue gitu ya. Tapi, dengan meningkatnya kelompok-kelompok bersenjata di kawasan ASEAN ini juga sebenarnya perlu penanganan dari, ASEAN sendiri dan negara-negara anggotanya. Oke, objektifnya apa? Building trust among states ya. Bagaimana kemudian, ada rasa percaya di antara negara-negara, maintaining regional stability, bagaimana kawasan itu supaya lebih stabil, lalu juga ada, memperkuat, militer supaya dapat mengamankan, saat konflik atau dalam penyaluran bantuan gitu ya. Lalu ada, supporting foreign policy agenda, bagaimana kemudian kita mendukung agenda politik luar negeri negara-negara supaya dia lebih damai dan preventing open conflict. Jadi untuk mencegah konflik semakin terbuka, seperti itu. Criticism of military diplomacy, misalnya it may become a tool of major power hegemony, misalnya jadi, kritik terhadap military diplomacy ini juga jangan sampai kemudian ini adalah alat untuk, bagi negara maju untuk kemudian, mereka melakukan hegemoni atau intervensi gitu ya. Lalu yang selanjutnya it can intensify unrest, jadi bagaimana kemudian, jangan sampai ini, tadinya konflik tidak terlalu besar tapi kemudian terjadi pertempuran yang lebih besar karena banyaknya pasukan bersenjata. Lalu ada, potensi untuk terjadinya intervensi di dalam urusan domestik suatu negara, karena kan ketika mereka memberikan bantuan militer ke negara tersebut mau nggak mau juga pasti ada proses,
campur tangan di sana gitu ya. Lalu, it can create defense, dependency. Jadi bagaimana kemudian apalagi di negara-negara yang, karakternya itu negaranya, banyak protracted social conflict ya. Jadi konfliknya berkepanjangan. Dan ini, bisa menciptakan ketergantungan dari sisi pertahanan keamanan. Jadi mereka kayak ingin dibantu terus gitu sama, negara luar gitu ya. Oke. Nah ini, The War on Terror Diplomacy. Jadi teman-teman, mungkin di 2001 ya beberapa teman-teman ingat ada kejadian yang luar biasa bagaimana kemudian, Osama bin Laden dan pasukannya, pasukan, Al-Qaeda gitu ya, di bawah pemerintahan George W. Bush Amerika Serikat, menggaungkan satu, jargon ya, diplomatik yang bernama The War on Terror. Jadi ini adalah inisiatif dari, George Bush yang saat itu menjabat sebagai presiden untuk, menggambarkan satu upaya global untuk, penanganan terorisme atau memberantas terorisme, jadi counter terrorism, jargon gitu ya. Bagaimana kemudian 2001 itu, Amerika Serikat dikejutkan sistem keamanan, pertahanan keamanannya bobol oleh, serangan teroris Al-Qaeda dan beberapa pesawat tuh dibajak, sehingga, menabrak ya pusat perdagangan, ya WTC saat itu. Dan ini memukul dunia karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan sistem pertahanan yang saat itu sangat canggih ya di masa 2001. Kita tahu sendiri APBN-nya Amerika juga yang terkuat di dunia untuk masalah pertahanan keamanan gitu ya, tapi kebobolan sistem keamanannya oleh, Al-Qaeda seperti itu. Nah, apa sih maksudnya, diplomasi within the war on terror? Jadi bagaimana kemudian, negara-negara ini bekerja sama untuk kemudian, ada satu proses intelligence sharing ya, bagaimana kemudian negara-negara itu, saling, bertukar informasi intelijen gitu ya, untuk, upaya-upaya counter terrorism supaya tidak ada lagi negara-negara yang, terkena apa ya, serangan dari, teroris ini gitu ya. Lalu ada extradition agreement, bagaimana kemudian ketika pelakunya itu, ya diekstradisi seperti itu ya. Lalu ada, monitoring terrorist financing, bagaimana kemudian keuangan-keuangan teroris ini, bisa kemudian apa ya, ya semakin diperkecil operasi mereka, kalau bisa dihilangkan gitu ya. Bagaimana kemudian, sumber pendanaan mereka itu dari mana aja. Lalu ada border security, bagaimana kemudian keamanan di perbatasan karena biasanya mereka masuknya dari daerah perbatasan gitu. Dan bagaimana negara-negara di kawasan itu kerjasama soal, keamanan. Oke, karakteristiknya misalnya, teman-teman. Jadi, ini ada satu gambar ya, 9/11 We Remember. Jadi, bagaimana kemudian peristiwa 9/11 ini, 11 September ini, memukul Amerika Serikat ya dengan sangat keras dalam artian, nggak ada yang pernah nyangka Amerika Serikat bisa kecolongan seperti itu. Jadi, Amerika Serikat perlu untuk mengubah ya, diplomasi militer mereka ya dengan jargon tadi itu ya, the war on terrorism, global war on terrorism seperti itu. Jadi penting untuk, combines hard power and soft power approaches untuk, WOT diplomacy gitu. Jadi bagaimana kemudian ada kerjasama internasional untuk kemudian ya meng-counter isu-isu terorisme dan, mengajak semua negara untuk, memiliki rasa yang sama, bersolidaritas untuk kemudian bisa menangani atau menanggulangi permasalahan teroris. Oke, ini contoh beberapa, instrumen dari, WOT diplomacy. Ada intelligence cooperation, ada regional security cooperation, ada international military cooperation, deradicalization program, dan international, legal framework, strengthening ya. Jadi bagaimana kemudian, instrumen-instrumen ini dikuatkan untuk, bisa membuat, terutama yang terakhir ya, untuk membuat satu legal framework internasional supaya negara itu punya, SOP yang sama dalam penanganan, terorisme. Karena kita tahu sendiri negara-negara itu kan punya sistem hukum yang beda-beda. Paling nggak ada satu sistem internasional bersama untuk penanganan, teroris ini gitu. Oke, tapi ada kritik juga dari jargon global, war on terrorism. Yang pertama ada human right violations.
Karena, yang namanya fenomena Islamophobia meningkat di AS dan di berbagai negara di dunia, ada stigma-stigma, ada apa ya, diskriminasi terhadap teman-teman muslim seperti itu ya, bahkan di Amerika Serikat sendiri kayak dilarang untuk memakai atribut keagamaan di ruang publik seperti itu. Lalu ada prolonged military intervention, jadi bagaimana kemudian, ketika intervensi masuk itu justru menimbulkan, apa ya, konflik baru gitu ya, jadi berkepanjangan konfliknya gitu. Lalu juga justification for unilateral use of force, jangan sampai nanti Amerika Serikat jadinya, negara yang menghegemoni, yang bisa memakai kekuatan sendiri gitu. Padahal, kita tahu sendiri ketika yang namanya, negara sudah full forces, ini kan akan membuat, instability yang baru gitu. Dan yang terakhir ya, adanya political instability in conflict regions. Jadi, bagaimana kemudian intervensi membuat adanya ketidakstabilan politik di negara-negara, dengan, status konflik gitu ya. Karena ketika intervensi masuk, tentu saja yang diserang tuh biasanya politiknya. Kita tahu sendiri seringkali Amerika Serikat berupaya untuk mendemokratisasi negara-negara konflik gitu ya. Tapi kan nggak semuanya berhasil gitu. Banyak contoh gagalnya kita lihat di Afrika dan Timur Tengah, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia bagaimana bentuk military diplomasinya, misalnya ya tadi kontingen Garuda, Komodo Exercise, dan partisipasi Indonesia di forum-forum UN gitu ya. Nah, kalau di Global War on Terror Practices, misalnya ada ya koalisi-koalisi internasional untuk, melawan banyaknya, aksi pemberontakan atau terorisme yang dilakukan, negara-negara di berbagai, kawasan ya, teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Ini aja ya, oke, jadi, eee, intinya apa sih gitu ya, contemporary diplomatic issue. Jadi, ada perkembangan bagaimana kemudian negara-negara beralih dari hard power ke smart power. Jadi, bukan hanya soal meningkatkan kapasitas militer, tapi juga economic instrument, teknologi, information strategies itu juga dikembangkan. Yang kedua, melihat terorisme sebagai non-traditional security threats. Jadi lewat aktivitas digital, social media ini juga bisa menjadi cara-cara yang baru gitu ya. Bagaimana meng-counter cyber terrorism gitu ya. Lalu ada isu human rights versus security dilemma. Nah, ini juga ketika kita niatnya mau nolong gitu ya, tapi, bagaimana kemudian, sering sekali, di dalam negeri sendiri juga masih, berantakan. Kayak di Indonesia kita kirim banyak sekali peacekeeping operations, tapi human rights di dalam negeri kita juga masih sering bermasalah gitu ya. Nah, jadi ini juga masalah, yang dihadapi semua negara teman-teman ya. Oke, lalu yang terakhir adalah geopolitical rivalry and military diplomacy. Jadi seringkali, diplomasi militer saat ini itu terasosiasi dengan ini ya, permasalahan negara-negara di kawasan, contohnya Indo-Pacific Strategy, ya bagaimana negara-negara di kawasan Indo-Pasifik ini juga punya concern-nya sendiri-sendiri ya dalam hal persaingan geopolitik, lalu ada the South China Sea Dispute. Bahkan Indonesia sendiri juga tidak mau menyebut sebagai Laut Cina Selatan, tapi Laut Natuna Utara gitu ya, karena ada rasa sentimen terhadap China gitu. Lalu ada, ya persaingan antara US dan China dalam banyak hal gitu, untuk menjadi, kekuatan atau hegemoni baru. Jadi, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah mendengarkan materi, yang saya sampaikan. Sampai jumpa di, next discussion gitu ya. Oke, terima kasih.